Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Rumah Belajar? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun lebaran tahun ini juga sama, kita tetap di rumah saja demi menjaga penyebaran virus COVID-19. Rekan-rekan, oh ya, Ramadan telah usai dan hari ini kita sudah masuk bulan Syawal. Tentunya semangat beramal, beribadah, dan terutama belajar yang kita peroleh di bulan Ramadan itu akan kita bawa di bulan Syawal dan 11 bulan ke depan tentunya. Oh ya rekan-rekan, sebentar lagi akan masuk sekolah ya. Pasti sudah mempersiapkan banyak hal untuk rekan-rekan bersiap diri masuk ke pembelajaran nantinya. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema besar tentang belajar dan menuntut ilmu. Sahabat, tahap awal untuk menuntut ilmu adalah dengan proses belajar. Dan langkah awal untuk belajar adalah dengan membaca. Lantas, bagaimana Islam memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu? Tentu sahabat sudah mengetahui wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat 1 saja. Di situ dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Rekan-rekan, ternyata Islam sangat memuliakan aktivitas belajar ini karena wahyu pertama yang diturunkan adalah tentang membaca. Lantas, apa saja keutamaan bagi kita, bagi sahabat semua yang senantiasa belajar dan menuntut ilmu? Orang yang berilmu akan diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini senada dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Luar biasa tentunya penghargaan yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa berjuang untuk memberantas kebodohan dalam dirinya, yaitu meningkatkan kemampuannya dengan terus belajar, dan belajar. Dan hal ini, ayat ini harus menjadi motivasi bagi kita bahwa proses belajar harus kita lakukan dari hari ini hingga nanti kita meninggal dunia. Lantas, apalagi keutamaan bagi mereka yang senantiasa menuntut ilmu? Yang kedua, orang-orang yang menuntut ilmu akan Allah berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, hal ini juga senada dengan hadis Nabi yang disampaikan bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka tuntutlah ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka tuntutlah ilmu. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak belajar, karena kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat hakikatnya akan diperoleh bagi mereka yang senantiasa menuntut ilmu. Ilmu adalah investasi amal jariah kita di yaumil akhir nanti, sahabat. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa ada 3 amalan yang terus akan mengalir pahalanya tatkala seorang hamba Allah meninggal dunia. Apa saja 3 amalan itu? Yang pertama, anak yang solih yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua, harta yang diwakafkan di jalan Allah. Dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Sahabat Rumah Belajar dimanapun Anda berada, kita tahu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini, dan semua pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini sudah tidak ada, tapi jasanya, tapi namanya harum di mana-mana. Ada yang diabadikan menjadi nama bandara, ada yang diabadikan menjadi nama jalan, dan diabadikan menjadi nama museum. Mereka terkenal di masanya, dan mereka terkenal ketika masanya sudah lewat. Bahkan mereka terkenal ketika mereka sudah tidak ada. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena mereka menggunakan, mendedikasikan jiwa dan raganya untuk sebanyak-banyak mencari ilmu, menggali ilmu, dan ujung-ujungnya memberikan kemanfaatan kepada bangsa dan negara. Itulah mengapa sampai hari ini kita masih mengenang mereka sebagai para pahlawan yang senantiasa berjuang untuk Indonesia. Ingin seperti itu? Yuk, rajin belajar, pastikan diri kita siap untuk senantiasa belajar, dan belajar. Sahabat, sebagai manusia tentu ada kalanya frekuensi semangat belajar kita naik turun ya, dan itu kita pahami bersama. Lantas, apa tips untuk menjaga semangat belajar kita akan tetap keren? Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas dalam belajar. Ada cita-cita yang ingin dicapai. Yang kedua, bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang memiliki daya juang yang tinggi dan semangat belajar yang tinggi.
Yang ketiga, prioritaskan waktu khusus untuk belajar. Yang keempat, rajin membaca, bertanya, dan berdiskusi tanpa harus malu dan sungkan. Dan yang terakhir yang lebih keren adalah hadirkan Allah senantiasa dalam jiwa kita, agar proses belajar kita adalah lillahi ta'ala. Insya Allah, lelah kita dalam belajar akan menjadi lillah keridhaan Allah yang akan Allah berikan untuk kemanfaatan hidup kita. Akhirnya, kakak ingin menyampaikan dan mengajak kepada sahabat semuanya untuk senantiasa gigih mencari ilmu. Karena dengan ilmu, insya Allah, kualitas hidup kita akan meningkat. Dengan ilmu, kita akan menjadi lebih paham dan lebih tahu. Dan pastikan bahwa dengan menuntut ilmu, kita akan memperoleh kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Semangat untuk terus menggelorakan, menggali ilmu, mencari ilmu dengan terus belajar, dan belajar. Izinkan di penghujung sesi ini, kakak menutupnya dengan pantun. Jika pohon harus dipanjat, kaki jangan melompat-lompat. Jika ingin naik derajat, ilmu dan iman harus diangkat. Hari Lebaran makan ketupat, makin meriah makan kue nastar. Mari kita belajar yang bermanfaat dengan portal Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih, salam sehat, semangat, dan salam juara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.